Perkenalkan, nama saya David. Di video kali ini saya akan menjelaskan data structure mengenai queue. Queue ini dapat diimplementasikan menggunakan array atau linked list. Kelebihan dari menggunakan array adalah untuk implementasi codingnya lebih mudah. Tetapi kekurangannya adalah harus menentukan size-nya dari awal terlebih dahulu. Sebaliknya, linked list tidak perlu ditentukan size-nya terlebih dahulu. Linked list lebih fleksibel. Tetapi kekurangannya adalah lebih rumit dalam implementasi codingannya. Cara melakukan queue ini adalah ketika melakukan operasi insert, elemennya atau value-nya akan dimasukkan ke paling belakang. Dan jika melakukan operasi delete, maka elemen yang di-delete adalah elemen yang paling depan atau kita sebut dengan front. Oleh sebab itu, queue ini disebut dengan FIFO, yaitu first in, first out. Operasi di queue ini ada dua, yaitu operasi insert yang parameternya value dan delete. Kali ini saya sudah membuat contoh untuk queue menggunakan array. Untuk contoh ini pada pertama kali awalnya kita membuat array-nya terlebih dahulu dan menentukan size-nya terlebih dahulu. Di sini saya menentukan size-nya 5 dan tipe datanya adalah integer. Jangan lupa semua dari array ini di-set ke 0 terlebih dahulu. Dan kita membuat variable front dan rear juga dan di-set ke 0 juga semuanya. Ketika kita masukkan insert, maka value-nya akan dimasukkan ke nilai pertama. Di sini kita masukkan value-nya adalah 3. 3 akan masuk ke array ke 0 dikarenakan front dan rear-nya masih bernilai 0 sebelumnya. Setelah itu front dan rear-nya bernilai 0. Ketika kita memasukkan lagi insert lagi, maka nilai tersebut akan masuk ke array paling belakang. Di sini kita insert 1 dan dia akan masuk ke array ke indeks 1 dan rear-nya berubah akan menjadi 1. Terus kita insert lagi 2, maka dia akan masuk ke indeks kedua dan rear-nya berubah menjadi 2. Nah, ketika kita lakukan delete, maka elemen yang dihapus adalah selalu indeks yang ke 0. Oleh sebab itu, 3 hilang menjadi 1 dan 2 saja di dalam array-nya. Selanjutnya saya melakukan operasi delete lagi. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, nilai paling depan hilang sehingga menjadi seperti ini. Dan rear-nya menjadi 0. Selanjutnya saya lakukan operasi delete lagi sehingga semuanya menjadi 0. Tidak lupa front dan rear-nya menjadi 0 juga. Nah, di sini ketika saya melakukan delete lagi, dikarenakan front dan rear-nya sudah bernilai 0, maka akan keluar pesan tidak ada data lagi karena semuanya sudah 0. Oleh karena itu kita harus melakukan insert kembali untuk masukkan data. Di sini saya sudah menyediakan codingan juga berupa data structure queue menggunakan linked list. Pertama, kita buat dulu struktur datanya, node-nya. Di dalam node tersebut saya membuat variable var untuk menaruh nilainya atau value-nya. Terus kedua saya menyimpan pointer untuk next-nya, untuk menuju ke node selanjutnya. Tidak lupa saya membuat juga pointer front dan rear-nya untuk menunjuk front yang elemen paling pertama dan rear-nya elemen paling terakhir. Dan keduanya awal di set ke 0. Di sini ada dua fungsi yaitu enqueue dan dequeue. Enqueue ini sama seperti insert dan dequeue ini sama seperti delete. Di dalam saya pertama akan menjelaskan enqueue terlebih dahulu. Pertama kita buat pointer tab enqueue-nya yaitu adalah pointer sementara pointer temporary-nya. Dan di line 13 ini saya
mengalokasikan memori untuk untuk node tersebut, node sementara tersebut. Dan node sementara tersebut karena memiliki var, maka diset ke angka. Angka ini adalah parameter yang diumpan. Dan tidak lupa TMNQ next-nya itu kita jadikan 0. Di sini ada dua percabangan. Jika pertama adalah jika rear bernilai 0 dan front bernilai 0, maka front dan rear tersebut diubah menjadi TMNQ. Note yang kita sudah sediakan sebelumnya di sini. Selanjutnya, else jika kondisi pertama tidak terjadi, maka rear yaitu indeks node paling belakang rear next-nya diubah menjadi TMNQ. Dan tidak lupa rear-nya diset ke posisi TMNQ-nya berada. Dan jika semua sudah selesai, maka akan keluar pesan seperti ini. Nilai telah dimasukkan ke dalam queue. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi DQ, yaitu fungsi delete. Pertama, dicek terlebih dahulu apakah front-nya ada nilai atau tidak. Jika ada nilainya, maka akan keluar pesan nilai telah dibuang dari queue. Dan front-nya tidak lupa diset lagi ke front sama dengan front next. Hingga front sebelumnya itu hilang. Terus else, jika kondisi pertama tidak terjadi, maka queue tersebut kosong, artinya front sudah bernilai 0 sebelumnya, sehingga tidak ada nilai lagi. Nah, di sini kita akan melakukan implementasinya di fungsi inMain. Saya akan compile terlebih dahulu. Nah, di sini telah keluar hasil dari compile-nya. Pertama, ketika kita sebentar. Pertama, ketika kita masukkan NQ, maka di sini keluar 3 telah dimasukkan. Selanjutnya kita masukkan NQ1, maka di sini keluar 1 telah dimasukkan. Sampai semua insert telah dilakukan. Nah, ketika kita lakukan delete atau DQ, maka nilai pertama yang masuk dari sini, yaitu 3, akan keluar juga terlebih dahulu. Sehingga 3 akan di-delete. Selanjutnya, 1 akan menjadi front. Setelah kita lakukan DQ lagi, maka 1 telah di-delete. Begitu juga untuk seterusnya. Sehingga terakhir 2 akan di-delete dari queue tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai data structure mengenai queue. Terima kasih.